warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya Darussalam, para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat anugerah tersebut diantaranya adalah kita diberi kemampuan, dapat kesempatan untuk sholat zuhur berjamaah pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, para tabi'in ila yaumiddin. Ramadan tahun ini tinggal menghitung hari aja lagi. Hari ini tanggal 15 Ramadan menurut kalender, menurut hisab lain hisab hisab Banjar lain. Menurut perhitungan Ramadan akan jatuh pada malam Kamis tanggal 22 tarawihnya, tanggal 23 puasanya. Jadi kalau ada di kalender itu tanggal 22 itu berarti masuk Rabu. Tanggal 22-nya itu Rabunya dihitung Rabu malam, tanggal 22 malam Rabu tuh kalau tuh malam Rabu tuh kan masih tanggal 22. Inya ubah penanggalan Islam ini kan pas maghribnya itu. Nah, karena isuknya puasa tanggal 23. Jadi pemerintah menetapkan Ramadan, ya, andai kata ditetapkan pemerintah tuh tanggalnya malam Kamisnya itu, nah berpuasaan orang berarti itu tanggal 22 betarawihnya, tanggal 23 puasanya hari Kamis. Karena pada saat masuk Ramadan, ya, itu penanggalan Masehi belum berganti lagi jam 12 malam. Begitu teng berganti jam 12 malam, berarti itu Kamisnya tuh, hari Kamisnya. Kalau kita kan Hijriah, Kamisnya itu bis maghrib sudah Kamis. Nah, lalu siapa yang memegang hak untuk menetapkan ini? Memegang hak otoritas untuk menetapkan Ramadan ini adalah pemerintah. Kenapa pemerintah disuruh? Kenapa kita disuruh mengikuti pemerintah? Karena kaidah menyebutkan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim itu wajib diikuti. Dengan mengikuti ketetapan hakim itu, maka itu menghilangkan perbedaan yang ada. Jadi menurut hitungan insya Allah 99% itu malam Kamis tanggal 22 malam Kamis. Itu menurut perhitungan. Namun kita kada boleh menetapkan, hanya menghabarkan di kalender kan, melanjutkan apa yang ada di kalender atau melanjutkan apa yang dihitung oleh ulama yang di bidang falak ini. Organisasi
atau perorangan hanya boleh menghabarkan. Adapun yang menetapkan adalah Menteri Agama. Menteri Agama kada seorangan, Menteri Agama itu membacakan aja. Sebab Menteri Agama lain ahli falak. Sidin membacakan aja. Sidin mengambil kesimpulan dari beberapa ulama yang kumpul di Badan Hisab Ru'yat Nasional. Ada ahli astronomi, ada ahli falaknya, ada fikihnya. Baru Menteri Agama ujar bubuhannya itu beratna tanggal sekian anunya, awal Ramadannya atau tanggal sekian awal Syawalnya, berdasarkan perhitungan, berdasarkan hukum fikih nangka ini. Lalu Menteri Agama mengumumkan berdasarkan ketetapan para ahli. Seperti itu. Nah, lalu apa aja kita gawi di Ramadan ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannawna ayyakuna haulan kamilan." Andai kata orang-orang tahu rahasia yang ada di Ramadan, minal yumni wal barakah, rahasia daripada ada keuntungan yang besar di bulan Ramadan itu, dan ada keberkahan yang besar di bulan Ramadan itu, niscaya mereka la tamannau an ayyakuna haulan kamilan. Mereka pasti minta kepada Allah supaya Ramadan itu setahunan aja. Satu misalnya, sekarang ini di mana-mana kita berdoa, ya Allah Ta'ala manuakan ud'uni astajib lakum, minta lawan aku, mintalah kepadaku, pasti akan ku kabulkan, akan ku perkenankan, ujar Allah Ta'ala. Nah, ada tempat doa yang mustajabah. Di Mekah misalnya, di Mekah, di Ka'bah, di dalam Ka'bah, pernah lah masuk dalam Ka'bah. Nah, berdoa di situ termasuk, atau di tempat tawaf, di tawafnya tuh, itu tempat mustajabah, mustajab doa. Atau di Hijr Ismail, atau di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Minta di situ lawan Allah Ta'ala tempatnya. Atau di tempat sa'i yang kita bolak-balik 7 kali. Itu tempat-tempat mustajabah. Dan tidak ditemukan di permukaan bumi yang lain seperti itu, tempat mustajabah. Jadi untuk sekarang ini, di situ bukan di tempat lain kada kabul, kada. Di situ artinya kabul benar di situ tuh. Cepat kabulnya. Lalu ketika Ramadan masuk, ya, andai kata misalnya, mudah-mudahan itu pemerintah mengumumkan sama dengan ketetapan hisab itu, insya Allah 90%, 99% sama, insya Allah malam Kamis juga. Cuma kita tetap menunggu pengumuman pemerintah. Dulu guru kuburan sini ada di sebelah sini. Nah, dulu guru Abdullah Marisi kan sidin ahli juga menghitung falak itu. Sidin menghitung, ujar sidin, Ramadan tahun ini menurut perhitungan malam ini aja sidin. Tapi ujar sidin apa? Kita tetap menunggu pengumuman pemerintah. Nah, 4 aja pemerintah. Lalu begitu diumumkan, ditetapkan malam Kamis,
maka pada malam Kamis itu terhitung maghrib itu. Sejak maghrib itulah seluruh tempat-tempat di permukaan bumi, tempat itu adalah tempat mustajabah. Yang sebelum Ramadan hanya di Makkah aja wadahnya, di Masjidil Haram, di tempat pasir. Begitu malam Ramadan umat Nabi Muhammad dapat keberkahan, keberuntungan, dapat keberkahan. Lalu di tempat pada waktu itulah tempat-tempat seluruhnya di permukaan bumi ini, di mana aja umat Nabi Muhammad berdoa pada saat itu, tempat itu mustajabah karena waktu yang memberkahi. Apa? Ramadan yang masuk. Ramadan masuk ketika itu. Nah, apa aja yang kita gawi? Banyak, berbagai macam ibadah. Ibadah sunnah. Hitungannya karena keberkahannya luar biasa, ibadah sunnah menjadi dihitung sebagai ibadah yang wajib. Ibadah wajib dicatat oleh malaikat 70 kali gandanya ibadah wajib. Dosa otomatis diampuni asal jangan menggawi dosa. Dosa kita yang lalu berkat bulan Ramadan diampuni dosa kita. Asal beribadah. Dikada ditimpas orang tahan, dilindas motor tahan, puasa kada tahan, antik giosilin. Puasa kada tahan. Malah lagi ada puasa sahur lawan bini malam, sahur imbah sahur lakinya nih hanyaran aja bisa puasa, bersembunyi lakinya pas bininya guring besokan tulakinya ke pasar pagi ke pasar seger, tahu di pasar mana yang warung buka makanan, di situnya memang tahu wadahnya di situ. Kalau Ramadan situ makanan, di situ makannya si laki tadi, imbah bulik si laki tadi, karena sahur sudah makan, itu makan pulang rupanya parutnya menggelorok, kakanyangan muntah, bininya nangis, bininya kasihannya pian kajar sampai to muntah-muntah nangka itu, biar aja kai belajar aja pian malatih, kasihannya pian to muntah-muntah. Iya tupang dingai jangalihnya puasa ini. Begitu bininya melihat anak membasuh muntah lakinya, tak lihat mie goreng. Kita lihat mie goreng, ujar bininya, maka malam tadi kita kada makan mie ini, kenapa ada mie ini, mie goreng ini? Lakinya walau bejarang jauh-jauh lakinya. Nah itu dingai, itulah kebesaran Allah Ta'ala bisa terjadi di mana-mana. Pengaramput benar. Pengoler puasa. Jadi puasa ini memang luar biasa. Gawean mustajab tempat-tempatnya di mustajabah, doa dikabulkan, terus amalan dilipat gandakan, yang sunat jadi wajib, yang wajib 70 kali digandakan. Yang penting kita bulan Ramadan ini ada semacam perhatian, Quran di masjid kada tegarak, rapi belum tentu itu bagus tuh. Atau Quran di rumah sampai diberai cacak, nah sedang sudah kita bersih, berai cacak bujuk kelawasan kada kita bersihkan barang tanda, walaupun kada terbaca, kada menyuruh jopang kada membaca, walaupun kada terbaca, dibersihkan barang ini kena aku anak membaca, insyaallah sekalinya kada terpajak masuk sudah niatnya, mudahan tahun depan mau membaca. Yang penting ada semangat. Jangan sampai kita jadi orang yang begitu Ramadan masuk biasa-biasa aja, model sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sayang, ini hadiah besar bagi umat Islam. Senang benarnya masuk Ramadan ini. Sedih benar kalau inya kada tapi beribadah di bulan Ramadan ini. Kada kawa sejus sehari
setengah juz, kada kawa setengah juz salambar barang. Sebelumnya kan pernah baca di di luar Ramadan. Bagaimana cara kita menyemangati diri kita? Akulah ilah bujur juga. Aku kalau HP 4-5 jam sehari, HP itu WA, Instagram, ulun be istilah ulun kada tahu Instagram, Facebook itu berapa, Twitter dibukainya berataannya kawalnya loh, buat tulisan apalagi baanwan berpacaran di HP, tambah pulang dosa. Umaai lawasnya di situ kadang-kadang berjam-jamnya berteleponan baca Quran gak kawa. Nah di bulan Ramadan ini mudahan kawa kita berataan, termasuk ulun yang bepandir nih, nah mudahan kita lawani, kita kawal, kita tagur. Sebab yang menagur kita kan ada kecuali kita sendiri, nafsu kita nih. Nah karena intinya kan juga di Ramadan ini pengendalian hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang koler beribadah nih 60 Ramadan. Lalu di luar Ramadan kayak apa? Ini mudahan begitu keluar dari Ramadan makin kencang ibadah kita. Apalagi kalau kita sudah batuhaan 50 tahun sudah umur lewat, ada yang 60. Masa nak betahan di situ aja tuh. Betahan sibuk di HP, sibuk di gawian, kada menyediakan waktu khusus untuk Ramadan. Kita sisihkan waktu kita untuk Ramadan ini. Mungkin banyak hal lain. Umur kita 60 tahun tuh umur kita 20 tahun 40 tahun aja sebujurnya. 20 tahun dipakai guring ya, kalau 60 tahun 20 tahun dipakai guring, terus dipakai begawi 20 tahun, dipakai pelisiran kesana kemari 10 tahun ya, dipakai ngelamun sekian, paling-paling 5-4 tahun aja beribadah. Masa itu aja dibawa di hadapan Allah Ta'ala. Sudah sembahyang kada tapi balang kambingan, maka kita ada perhatian khusus terhadap bulan Ramadan ini. Apa aja digawi, terutama dosa pang kita minta ampun kepada Allah. Dosa minta ampun, karena kalau kita masih batipal dengan dosa, semakin ganal dosa itu, semakin besar juga kegelisahan. Pian tuh atau ulun sama-sama aja kita model galau, gelisah tahu apakah kan ada anu juga. Nah itu tuh berarti dosa kita yang lalu tuh belum minta ampun. Itu minta ampun di Ramadan ini, bahimat kita minta ampun. Lalu ujar pian kena tanggal 23 berarti seminggu lagi nih, tanggal 23 seminggu lagi aku minta ampun kepada Allah. Oh jangan, ngaran minta ampun tuh setiap saat. Di Ramadan ini tempat yang bujur-bujur. Sebelumnya Pak bujur-bujur juga minta ampun. Jangan madang Ramadan minta ampun. Kalau pina mati, kita kada tahu umur. Atau kada mati, sayang kan seminggu kita dalam keadaan gelisah. Itu kan penderitaan kalau galau. Jangan karena malam ini aja, ini malam apa nih? Ini malam malam hari Rabu, malam Kamis saya karena malam aja karena aku bertobat. Jangan karena asar, jangan. Kapan jar? Habis tuntung acara ini. Jangan wayahinian juga ngaran dosa itu. Jangan jangan dibawa. Sayang pian betipal licak di muka sini satu, di baju satu, maulah pian membiarkan dulu, pasti pian keluar manuakan. Jangan rigat di baju aja kita perhatikan. Jadi rigat
di pakaian takwa kita nih. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang paling baik. Lalu pakaian takwa itu kena terbakar api syirik atau kena debu maksiat, kita bersihkan. Kenapa bersihkannya? Beristighfar, minta ampun, baca salawat kepada Nabi. Dan di bulan Ramadan itu bujur-bujur dibukakan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Raqib dan Atid, ikamlah berdua-dua, jangan berbeda lagi catatan. Karena sebelum Ramadan ada mencatat baik, ada yang mencatat yang kada baik. Ikam berataan, catat yang baiknya aja orang ini. Ampunanku sudah ku ampuni inya. Ambil ampunan Allah taala itu. Malaikat disuruh mencatat yang baiknya aja. Dan setiap harinya itu banyak umat Nabi Muhammad yang dimerdekakan, yang diponis di api, masuk api neraka, bebas. Dapat napa itu kalau di orang penjara, dapat revisi Kak. Tapi ini dapat ampunan daripada Allah berkat bulan Ramadan. Masa kita biasa-biasa aja masuk bulan Ramadan nih? Maka kita ada kegembiraan. Senang kita masuk bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang masuk bulan Ramadan, inya gembira masuk Ramadan itu, maka jasadnya diharamkan dimakan api neraka. Artinya gembira. Amu orang gembira itu beribadah tuh. 4 juainya bertarawih. Bertarawihnya yang mana? 8 ke 20. Jangan 8. Jangan duit aja hendak. Pilih yang 20. Mekah 20. Mulai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, pernahkah perai di situ? Mungkin perai waktu corona itu aja. Pernahkah berperayaan orang? Rawinya rawinya sembahyang tarawih 20. 20 itu birro'yi, dengan melihat gawian orang, sambung menyambung. Mulai zaman sahabat tuh. Di Madinah 20 rakaat. Di Madinah 20 rakaat. Di Hadramaut, di Tarim tuh ada beberapa tempat. Ada yang jam 8, 20. Ada yang jam 10, 20. Ada yang jam 12, 20. Ada yang jam parak subuh 20 sampai 100 rakaat bubuhannya hendak di situ. Kan ada yang 8 rakaat. Terus yang 8 rakaat diapai? Jangan disalahkan. Inya sembahyang juga. Sembahyang malam sudah jangan bertengkar. Bini 8 rakaat, laki 20, bakal hidup laki bini gara-gara jumlah rakaat. Pentingnya sembahyang. Cuma jangan lagi dikurang-kurangi karena 20. Karena lawas-kelawasan menjadi 4, lawas-kelawasan jadi 2. Sembahyang tarawih ini tuh. Jadi 20 itu. Ulama kita mazhab 4 20. Masjid Raya 20. Islamik 20. 20. Jadi kita berupaya. Ini ulun kada mau urusi gawian orang lain lah. Ulun hanya mengatakan bubuhan kekawalan yang sudah beribadah 20, kada usah lagi berpindah-pindah. Istiqomah aja di situ, yakin aja digawi oleh ulama kita berataan. Ente. Nah, kalau ini bujur maka bujur. Pian mengagung-agungkan umpat berziarah ke Wali Songo, umrah senang banar, cinta bapak dawan abah guru sekumpul, gawian sembahyang tarawih sidin
tarawih aja kada kau menuruti guru 20 seorang 8 berbeda ya. Kalau 8 salah lah kada, jangan sariklah yang 8. Kita kada memadahkan ini janak ma'adu, kada mau adu. Ini bubuhan yang sudah terlanjur 20. Kada usah lagi berpindah. Sayang itu 4 sunnah 20. Kalau 20 itu sunnah sahabat anu Sayyidina Umar, kalau 8 sunnah Rasul. Oh sarik banar itu peguruan ulun, sarik banar bapak profesor doktor. Ini kan di suara nih. Ini kalau sampai sini mendengar berarti ulun kada ada nih lah. Ya kalau karena di radio kalau anu terbuka ini kalau Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro MA peguruan di Surabaya ujar sidin, jangan Bapak dah 20 rakaat itu sunnat sahabat yang 8 rakaat sunnah Rasul, mana ada kayak itu ujar sidin, jangan nangka itu Bapandir. Nah sidin memadai itu Profesor Dr. Ahmad Zahro peguruan tuh yang di Surabaya. 20 Kiai Haji Ahmad Dahlan pian buka fikih Muhammadiyah buka tuh ada apa ujar sidin, salat taraweh 20 rakaat. Salat taraweh 20 rakaat. Itu tulisannya Arab Melayu. Tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tapi yang 8 kada disalahkan. Orang sembah yang malam 8 apa disalahkan? Cuma yang 20 ikuti ya. Imam Syafi'i 20. Imam Ahmad 20. Imam Hanafi 20. Imam Maliki 20. Amun 8 umpat siapa pian? Itu aja. Cuma yang 8 jangan disalahkan. Ulun kan menyalahkan kan. Cuma ini yang sudah 20 ini kenapa diubah? Masjid jar kalau 20 anunya kurang jar. Jamaahnya kurang, menjamahnya kurang, yang memberi duit celengan kurang juga. Niatnya sudah lain. Niatnya lain. Ada orang 20 rakaat nih supaya kita kuat beribadah. Supaya dapat keberkahan. 20. Nah di Masjid Raya nang kayak apa? 30 juz ya kalau di Masjid Raya. Apakah ada kepanjangan? Nah kayak ini kisahnya. Jamaah itu ada jamaah muhassir. Ada jamaah yang terbatas. Di mana jamaah itu orang sudah tahu kalau di Masjid Raya itu 30 kada bekajutan kada. Masjid Raya ini seingat ulun sudah 20 tahun kalau yang 20 rakaat. Seingat ulun itulah. Pokoknya lebih 10 tahun sudah yang 20 apa yang 30 juz maksud ulun. Yang ayatnya 30 juz dibaca di Masjid Raya ini. Seingat ulun nangkaya di Masjidil Haram juga 30 juz tuh. Seingat ulun, wallahu alam wayahinilah apakah masih 30 Masjid Raya? Rasanya masih itu. Nah, kayak apa itu jar? Kepanjangan bukan kepanjang, ini jamaah terkontrol, jamaah terbatas. Artinya orang yang hendak datang ke Masjid Raya ini memang sudah tahu bahwa di sini 30 juz tak panjang daripada yang lain. Itu jamaah muasir. Lain misalnya pian di Islamik lalu jadi imam, tiba-tiba imam ini membaca 1 juz. Nah itu kada paham ngarannya. Kalau di tempat ini memang sudah tempatnya. Atau nangkaya di Masjidil Haram itu 30 juz. Atau di Madinah 30 juz tahu memang buahnya. Lagi pula mereka yang datang di sana memang hendak mengunting ibadah di Ramadan. Hendak mengunting di Ramadan. Tapi kalau usah bewirid belajar. Karena di Madinah, di Mekah kada ada bewirid orang. Di Mekah tuh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung orang kenapa?
Amun bawirid di situ diinjaki orang. Ada orang hendak cium hajar aswad, ada orang hendak bertawaf. Makanya wirid, pilih wirid seorang. Ada ibadah yang utama yang lain di situ. Bertawaf, orang hendak bersa'i. Itu hubungannya dengan umrah dan haji. Kalau di wadah kita ini mana umrahnya mana hajinya. Makanya ada wirid. Wirid itu bid'ah. Kada ada bid'ah. Wirid itu kada bid'ah. Ngarannya aja wirid. Apa arti wirid? Datang. Datangnya dari siapa? Datang dari Nabi. Artinya bacaan yang dibaca sesudah sembahyang itu adalah bacaan yang datang anjuran atau suruhan dari Nabi kita. Lalu ada orang terakhir. Ikam ujarnya anak melihati ahli neraka aja. Kayak itu. Anak melihati orang nang kaya ahli neraka kajar. Ini kisah dianukan kayak apa jar? Lihati orang itu kalau tuntung salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Inya juga sakit parut kada, hendak bahira kada, ada keperluan mendesak kada juga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nang kayak burung prok terbang langsung. Tiap kalian ada memadahkan. Orang yang kada mau bawirid, bukan kada bisi wirid. Orang yang kada mau bawirid, warik. Kenapa warik? Warik kada ketujuh diberi pahala. Ya kalau jangan sarik lah. Nah, lalu orang tadi hendak menyumbang, hendak memberiakan duit. Batakun lawan guru. Guru nang kaya apa ulun ini hendak memberiakan duit ini nang kaya apa pasnya ya, nang kaya apa pasnya nih nah orang yang ulun bari ini, orang yang ulun bari duit ini nah yang pas kayak apa ikam bari ujar sidin, ikam bari orang ahli neraka. Siapa ujarnya? Siapa? Ikam ke masjid, ada orang setiap kalian nya kada mau bawirid, unjuki duit ini. Pak, ini ulun bari pian. Apa ini jar? Sesuai dengan pesan guru ulun. Apa ujar guru ikam? Barikan dengan ahli neraka. Kenapa ikam adakan apa ahli neraka? Ujar guru ulun yang itu orang yang setiap kali kada mau bawirid itu model ahli neraka. Udah mau aku jarnya dipadahkan ahli neraka nanti ambil duitnya. Udah mau aku anak 4 bawirid inya. Kada pilih duit. Dicari lagi, datang lagi lawan guru. Kayak apa guru? Orangnya kada mau menerima. Ampihnya inya 4 bawirid wah ini. Yang mana lagi? Cari ahli neraka yang lain. Yang mana guru? Orang yang mahantaki batis orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dicarinya nyaman aja kalau mencari dapat. Nah ini ulun bari, aku bari lawan ikam. Kenapa pian bari ulun ini? Karena ujar guruku barikan dengan ahli neraka. Siapa jar ahli neraka? Ikam nih pangjar. Kenapa jar? Karena ikam wani lawan kuitan, durhaka lawan kuitan. Oh kalau kayak itu kan jadi ini ambil duitnya daripada aku masuk neraka. Aku bebakti minta ampun kepada orang tua. Terakhir datang lagi lawan guru. Nang kayak apa ini guru? Kada ada lalu lah lagi. Ada lagi ujar guru. Insya Allah nih diterimanya. Tapi cari jangan putus asa. Siapa guru? Ahli neraka berikutnya. Ikam bari lawan orang paling pelit, orang kikir, orang sekakar, medit, seke. Nah ikam bari duit itu dicarilah. Ngaran orang seke ini paling nyaman dicari di kampung. Ujar tukang ojek, anak kemana? Hendak mencari
orang paling sekek di kampung ini, bapak jar anak bari duit nih, umajar ini itu orang sekek sugih sudah, kenapa kada kami aja. Ini sesuai dengan pesan guruku. Didatangilah orang pelit itu, orang medit itu didatangi. Imbah didatanginya, siapa ikam jar? Dikiranya anak mintai duit. Ulun si Pulan hendak mau unjuki pian duit. Nah kalau kayak itu masuk, antonya dengar duit mau masuk. Kalau kayak itu ikam masuk aja. Ada apa hajat nih? Anak bari pian duit nih pang. Kenapa ikam sampai anak bari aku duit? Ujar guruku, bari ahli neraka. Kenapa ikam mengatakan aku ahli neraka? Karena pian pelit. Oh biar aja ajarnya. Biar aja, penting aku dapat duit. Itu orang pelit. Neraka dilawaninya asal duitnya kada keluar, asal duitnya bertambah. Itulah orang pelit. Nah, di Ramadan kena kita melatih jua nih anu pelit ini. Anu artinya bakal keluar duit berbeda di bulan-bulan lain karena kelipatannya luar biasa. Terakhir kisah jua ada orang beisi mintuha. Orang nih beisi mintuha. Mantunya tuh orang pondok, dielangi oleh kawalnya karena pengantin baru. 2 bulan jadi pengantin baru, kawal di pondok meelangi. Kawal ini kan tahunya, kawal ini kan cair. Mintua sing sugihan, sugih duit bermiliar. Lalu meelangi kawal. Kayak pekam jar, nyaman kalau bahagia, mintua sugih terjamin. Apanya jar terjamin? Mintua aku tuh pelit setengah mati. Ini orang pelit ini kan boleh juga disambati. Tapi daripada menyambati orang pelit, lebih baik kita baca sholawat atau baca yang lain merigati hati juga. Pelit ujarnya mintua, kayak apa kisahnya pelit? Bayangkan ikam jar, beisukan tuh sahur, beisukan makan kacang hijau, siang kacang hijau, sore kacang hijau. Bilang makan kacang hijau aja terus makannya aja mintuha ini, karena kacang hijau tuh bubur kacang hijau makan itu aja terus. Saking pelitnya hari-hari kacang hijau itu mengurangi pembiayaan pada duit sidin bermiliar, sekeknya setengah mati. Jadi ujar kawalnya, kita tobatakan mintuha ikam tuh. Nah ujarnya aku kada mau ikam kena menyiksa ku mintuha aku. Ini tahu waktu di pondok ketujung gawe. Jadi ujarnya kada menyiksa sidin, cuma memberikan pelajaran lawan sidin. Ayo jangan, tapi jangan macam-macam lah. Akhirnya kawal tadi datang membawa setas. Di tas itu macam-macam tuh, ada tikar purun, ada macam-macam, ada pekat. Lalunya berdatang lawan mintuhanya tadi. Pak jar, ulun kawalnya minantupian. Tahuai aku jar, kamu sudah datang kemarin itu. Nah ini ulun hendak memberi hendak ini maanukan pian nih. Nih ada ulun membawa vitamin luar biasa, vitamin ini obat suplemen. Aku kada mau jar. Aku jarnya dulu garing aja tuh, aku disuruh mamaku makan obat kada mau, aku garing aja tuh. Apalagi ini aku kada garing. Ujar si ini Pak Ai gratis, mendengar gratis, ayo jar mau gratis nyari mau orang pelit. Dimakannya lah obat tadi. Kada sampai 5 menit taguring mintua tadi. Rupanya ini bukan suplemen, ini obat tidur dosis tinggi. Taguring mintua tadi. Ujar mantunya, ikam apa racuni? Kada, pokoknya ini obat guring. Mana kamar kosong di sini jar? Dibawalah di kamar kosong yang berdebu yang kada terpakai. Di tasnya itu dibuka, sekalinya tas kawalnya itu kain kapan. Jadi mintuhannya itu bajunya dilepas tinggal selawar katuk, dimasukkannya di kain kapan itu, di kawin kapan, diikatnya kain kapan itu. Imbah diikat di kain kapan di kamar, lampu bermati, inya jadi malakal maut, jadi mungkar nakir, dicambuknya mintuhannya itu. Ini kan orang guring berat, dicambuknya ngaran dicambuk tadi, dia dicambuknya dipukul pakai pekat itu, pukulnya
Dua sekali kada anu, 2-3 kali anyar takajut tebangun. Orang masih pengaruh obat kan, masih antara guring dengan bangun, langsung betakun melihati baju, berarti ini aku sudah mati dalam kubur, kada sadar sih. Lalu si kawal jadi malaikat, marab buka, nyatanya bisa menjawab, Allahu Rabbi, waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyyi. Hanyar yang ketiga, besukan makan apa? Kada kau berdustanya. Besukan makan, besukan ya, besukan makan apa? Besukan makan apa? Kacang hijau, bubur kacang hijau, pukulinya. Begitu nyambat bubur kacang hijau, pukulinya. Siang makan apa? Siang makan bubur kacang hijau, pukulnya. Malam makan apa? Makan bubur kacang hijau, pukulinya terus sampai siup si mintuha tadi, imbas siup dimasukkanlah ke dikembalikan di ruang tamu, tapi sudah bebalar-balar sih, dipakai semula 6 jam tak bangun. Bini anak bininya datang, kenapa bajar kayak ini? Astagfirullah, ujar abahnya, alhamdulillah jarnya, aku mimpi aja semalam tuh, tapi nang kayak nyata benar jar. Ingatilah, mulai isuk, mulai hari ini nah, tuh kacang hijau tuh jangan, itu seminggu sekali aja, jangan tiap hari. Hampir sudah kita pelit tuh kawal tuh kacang hijau, gara-gara kacang hijau dipukuli malaikat. Nah itu aja kisahnya. Mudah-mudahan Ramadan, masuk Ramadan ini kita gembira dengan masuk Ramadan, gembira dengan berbagai macam ibadah kita lakukan. Yang terutama adalah dosa kita di Ramadan ini jangan sampai kada kita lumusakan, kita habisakan di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dosa kada terampuni lagi. Itu jar Nabi rugi benar orang itu. Mudah-mudahan kita dengan niat mohon pertolongan kepada Allah, semoga diberi taufik, diberi kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Minta ampun maaf kalau ada salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, salli alaihi wa sallim. Amin. Sama-sama. Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim. Beb, tareda beb. Ya beb. Ya, makasih. Ya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli. Ya Habibullah. Acing mana? Astagfirullah. Acing ada kacing.